Halo teman-teman, selamat datang di channel Dunia Dalam Fakta. Hari ini kita akan membahas topik yang pasti kalian semua suka, yaitu asal-usul dan awal mula terciptanya kartun. Siapkan snack kalian, karena kita akan memulai perjalanan menarik ini dari awal. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru kita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Sebelum kita bahas kartun modern, mari kita kembali ke zaman prasejarah terlebih dahulu. Tahukah kalian bahwa konsep kartun sebenarnya sudah ada sejak zaman prasejarah? Lukisan-lukisan gua adalah coretan, lukisan, atau cap yang terdapat di dinding gua atau tebing yang dibuat oleh orang-orang zaman purba sebagai medium untuk menyampaikan pesan atau catatan-catatan dan peristiwa. Gambar-gambar di dinding gua ini menunjukkan bagaimana manusia zaman dulu mencoba menceritakan kisah melalui gambar dan menjadi salah satu alat komunikasi pada zaman dahulu. Maju ke abad 19, pada abad ke-19, teknologi animasi mulai berkembang dengan adanya perangkat seperti flipbook dan zoetrope. Perangkat sederhana ini memungkinkan gambar-gambar diam terlihat bergerak ketika dilihat secara cepat. Dan ini menjadi awal mula lahirnya animasi modern. Masih di abad ke-19, salah satu film animasi pertama di dunia dikenal dengan judul Phantasmagorie yang diciptakan oleh seniman asal Prancis bernama Emile Colt pada tahun 1908. Film ini terdiri dari gambar-gambar tangan yang digambar langsung pada kertas yang kemudian difoto frame demi frame untuk menciptakan ilusi gerak. Phantasmagorie ini menandai awal dari apa yang kemudian menjadi bentuk seni yang sangat dihargai dan populer di seluruh dunia. Tak kalah terkenalnya, salah satu animasi film yang terkenal pada zamannya adalah Gertie the Dinosaur. Gertie the Dinosaur atau Gertie si Dinosaurus adalah sebuah film animasi pendek yang diproduksi pada tahun 1914 karya seorang kartunis dan animator asal Amerika yaitu Winsor McCay. Film ini merupakan animasi pertama yang menampilkan seekor dinosaurus sebagai karakter utama. Film ini pertama kali ditampilkan sebagai bagian dari aksi vaudeville Winsor McCay yang berinteraksi langsung dengan penonton. Gertie the Dinosaur menjadi bintang di masanya karena gerakannya yang halus dan ekspresif, yang pada masa itu adalah sebuah inovasi yang besar. Era keemasan kartun dimulai pada akhir tahun 1920-an dan 1930-an. Kartun seperti Steamboat Willie yang memperkenalkan Mickey Mouse dan serial Looney Tunes dari Warner Bros. Animasi ini ditayangkan di bioskop sebelum film utamanya dimulai, menjadikan mereka hiburan favorit banyak orang. Tetapi tahukah kalian bahwa ada fakta yang mungkin belum kalian ketahui? Mickey Mouse adalah tokoh fiksi kartun yang dibuat oleh Walt Disney dan Ub Iwerks pada tahun 1928. Dibuat sebagai pengganti karakter Disney sebelumnya, Oswald the Rocky Rabbit, Mickey pertama kali muncul dalam film pendek Plan Crazy dan memulai debutnya secara publik dalam film pendek Steamboat Willie 1928 sebagai salah satu kartun bersuara yang muncul pada saat itu. Tapi tahukah kalian bahwa Mickey itu bukanlah nama aslinya?
Sebelum istrinya meyakinkan Walt Disney untuk mengubah nama karakternya menjadi Mickey Mouse, nama asli Mickey Mouse adalah Mortimer Mouse. Setelah istrinya Lily meyakinkan Walt Disney, dia pun akhirnya setuju dan mengubah nama Mortimer menjadi Mickey, karena dianggap lebih ramah dan mudah diingat. Walaupun namanya sudah berganti, Disney masih tetap menyimpan nama Mortimer untuk diberikan kepada beberapa karakter yang berbeda di alam semesta Mickey Mouse. Yang pertama adalah Paman Minnie Mouse yang muncul di beberapa cerita komik. Dan yang kedua adalah salah satu karakter antagonis di serial Mickey Mouse yang bersaing untuk mendapatkan kasih sayang Minnie di berbagai kartun dan komik. Dan yang terakhir adalah salah satu keponakan Mickey yang bernama Morty. Looney Tunes adalah waralaba animasi Amerika yang diproduksi dan didistribusikan oleh Warner Bros. Yang berawal dari serangkaian film pendek yang awalnya tayang dari tahun 1930 hingga 1969, bersama dengan serial lainnya yaitu Merrie Melodies. Judul Looney Tunes sendiri terinspirasi dari film Silly Symphony karya Walt Disney yang tayang pada tahun 1929 sampai 1939. Film pendek ini awalnya menampilkan komposisi musik yang dimiliki oleh penerbit musik Warner melalui petualangan karakter-karakter seperti Bosko dan Buddy. Porky Pig dan Daffy Duck menjadi karakter utama Looney Tunes, sementara Merrie Melodies menampilkan kartun sekali tayang dan karakter-karakter kecil yang berulang. Sebelum episode A Wild Hare, Warner Bros. Telah membuat 4 film yang menampilkan karakter kelinci. Versi paling awal dari karakter itu muncul di film Porky Hare Hunt pada tahun 1938. Tahukah kamu, karakter itu awalnya akan dinamai Happy Rabbit? Mel Blanc mengklaim bahwa nama karakter itu adalah idenya. Namun, Blanc menyarankan untuk menamainya Bugs Bunny yang diambil dari nama panggilan animator Warner Bros., Ben Bugs Hardway. Versi lain menyebutkan nama Bugs Bunny berasal dari sebuah sketsa kelinci yang digambar oleh desainer Charles Thorson. Sketsa itu dibuat berdasarkan permintaan Hardway. Thorson membubuhkan keterangan Bugs Bunny pada sketsa tersebut untuk menunjukkan bahwa gambar itu merupakan permintaan Hardway. Setelah Bugs Bunny menjadi populer, dalam film pendek Merrie Melodies pada awal tahun 1940-an, Looney Tunes beralih dari produksi hitam putih ke produksi berwarna. Sedangkan Merrie Melodies sudah berwarna sejak tahun 1934. Kedua seri ini berangsur-angsur kehilangan perbedaannya dan judul film pendeknya pun diberikan pada setiap seri secara acak. Dari tahun 1942 hingga 1964, Looney Tunes dan Merrie Melodies merupakan film pendek animasi yang paling populer di bioskop. Revolusi kartun di televisi terjadi pada tahun 1950-an sampai 1960-an dengan cara membawa kartun ke rumah-rumah di seluruh dunia. Kartun seperti The Flintstones dan Scooby-Doo menjadi acara yang dinantikan setiap minggu. Kartun tidak lagi hanya untuk anak-anak, tetapi juga menarik bagi seluruh keluarga. The Flintstones merupakan sebuah serial animasi Amerika Serikat yang tayang pada tahun 1960 hingga 1966. Serial kartun ini dimunculkan pertama kali pada 30 Desember 1960 dengan mengambil slot penayangan di ABC. Kartun buatan Hanna-Barbera Production ini tayang dalam kurun waktu 6 tahun hingga 1 April 1966. The Flintstones bercerita tentang kehidupan keluarga di zaman batu. Dalam serial ini, banyak kejadian lucu dan menarik yang terjadi. Baik itu antara suami istri keluarga The Flintstones, Fred dan Wilma, tetangga mereka, maupun teman mereka. Popularitas serial ini disebabkan oleh kesamaan yang terjadi dengan kejadian sehari-hari pada zaman modern, yang digambarkan dalam settingan zaman batu. The Flintstones merupakan waralaba film animasi yang paling berhasil secara finansial selama 3 dekade, sampai munculnya serial The Simpsons. Sebelum kita membahas The Simpsons, kita akan membahas satu lagi film animasi yang tak kalah serunya pada saat itu, yaitu Scooby-Doo
adalah sebuah serial animasi televisi Amerika Serikat yang diproduksi untuk acara televisi pada hari Sabtu pagi di Amerika Serikat. Film animasi ini telah diproduksi dalam beberapa versi yang berbeda dari tahun 1969 hingga sekarang. Serial animasi Scooby-Doo diciptakan oleh Joe Ruby, Ken Spear, dan Iwao Takamoto yang bekerja untuk Hanna-Barbera Production. Hanna-Barbera Production adalah tempat produksi film animasi yang menghasilkan banyak seri-seri lainnya seperti The Flintstones yang baru saja kita bahas. Dan pada tahun 1997, dibelilah rumah produksi ini oleh Warner Bros. Yang kemudian meneruskan produksi serial animasi ini sejak saat itu. Walaupun format acara dan tokoh serial ini berbeda-beda semenjak diciptakan, akan tetapi versi serial TV Scooby-Doo yang paling terkenal terdiri atas Scooby-Doo, seekor anjing yang mampu berbicara, dan 4 orang remaja, yaitu Freddy Jones, Dabney Blake, Velma Dinkley, dan Norville Shaggy Rogers. Kelima tokoh ini secara resmi dikenal sebagai Mystery Incorporated, walaupun pada awalnya tidak dinamai demikian. Mereka sering berkeliling dunia menggunakan sebuah mobil van yang dinamai The Mystery Machine dan memecahkan berbagai misteri yang berhubungan dengan hantu dan kekuatan gaib. Pada akhir tiap episodenya, hal-hal gaib itu ternyata memiliki suatu penjelasan yang masuk akal. Biasanya mengenai rencana-rencana kriminal yang menggunakan kostum dan efek mekanis khusus dengan tujuan untuk menakut-nakuti atau mengalihkan perhatian. Pada versi Scooby-Doo yang lebih baru disajikan, banyak variasi-variasi yang baru mengenai tema-tema kekuatan gaib atau hal gaib, dan menampilkan beberapa tokoh baru seperti Scooby-Doo, sepupu dari Scooby-Doo, dan Scrappy-Doo, keponakan dari Scooby-Doo. Namun tahukah kamu, pada awalnya, film animasi ini akan diberi judul SCOOB. Akan tetapi, mereka memutuskan menjadi Scoob saja. Masuk ke era modern, kartun terus berkembang dengan teknologi CGI dan cerita yang lebih kompleks, seperti The Simpsons dan kartun seperti SpongeBob SquarePants, serta Adventure Time yang memenangkan hati generasi baru. The Simpsons adalah serial kartun komedi Amerika Serikat yang diciptakan oleh Matt Groening. Program ini pertama kali ditayangkan sebagai potongan acara The Tracey Ullman Show pada tahun 1987. Setiap episode The Simpsons berfokus pada kehidupan keluarga Simpson yang terdiri dari Homer, Marge, Bart, Lisa, dan Maggie yang tinggal di sebuah kota bernama Springfield. Keluarga Simpson ini disertai lebih dari 300 tokoh-tokoh pendukung yang juga telah cukup dikenali para penontonnya. Saat ini, The Simpsons ditayangkan oleh Fox di Amerika Serikat dan merupakan serial animasi terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. The Simpsons sudah menayangkan musim ke-25-nya pada tahun 2014. Meskipun berformat kartun, The Simpsons merupakan acara yang ditunjukkan untuk pemirsa dewasa. Tema-tema yang diangkat pun beraneka ragam dan tak jarang memasuki topik yang sensitif. Serial ini banyak dikenali atas komedi yang menyinggung kehidupan sosial, khususnya di negara Amerika Serikat. Selain itu, The Simpsons sering juga menghadirkan bintang tamu, baik itu aktor, politikus, olahragawan, seniman, dan berkolaborasi dengan public figure lainnya yang sering kali mengisi suara tokoh mereka sendiri. Pada tahun 2007, film The Simpsons diluncurkan untuk merayakan ulang tahun ke-20 serial The Simpsons. Filmnya saja meraih laba kotor kurang lebih 520 juta US dollar atau sekitar dengan 5 triliun rupiah. Karena kepopulerannya itu, pihak Fox dan Pepsi bekerja sama untuk membangun rumah The Simpsons pada tahun 1997 sebagai acara dari kampanye promosi. Rumah ini dirancang, dibangun, dicat, dan didekorasi semirip mungkin dengan rumah keluarga Simpson di animasinya. Bahkan rumah pohon Bart pun dibuat ulang di halaman belakang mereka. Rumah itu masih ada sampai hari ini, meskipun pemiliknya saat ini memburamkannya di Google Maps untuk mencegah turis mampir dan menjaga privasi mereka. Siapa yang tak kenal karakter kuning yang satu ini? SpongeBob SquarePants
atau yang lebih dikenal sebagai SpongeBob, adalah serial animasi populer di jaringan Nickelodeon. Pada awalnya, seri animasi ini ditayangkan pada tahun 1999 di Amerika Serikat dan diciptakan oleh almarhum Stephen Hillenburg, seorang animator dan ahli biologi laut, dan diterbitkan oleh perusahaannya United Plankton Pictures Incorporated. Seri animasi ini berlatar belakang di Samudra Pasifik, yaitu di kota fiksi Bikini Bottom. Di Indonesia, seri animasi ini dipopulerkan oleh LaTV, sekarang dikenal sebagai TV One, yang ditayangkan dari tanggal 2 Februari 2004 hingga 31 Januari 2006. Kemudian, hak tayang acara-acara yang diproduksi oleh Nickelodeon dibeli oleh Global TV atau sekarang dikenal sebagai GTV, yang mulai menayangkan seri animasi ini pada tanggal 1 Februari 2006 dan masih ditayangkan hingga saat ini. Seri animasi ini sudah menggunakan dubbing suara bahasa Indonesia, namun ada beberapa perbedaan dialog, penyebutan istilah, dan pengisi suara antara penayangan seri ini baik di LaTV maupun di Global TV. Tapi, apakah kamu tahu nama pertama SpongeBob itu adalah SpongeBoy? Ya, betul, SpongeBoy. Tapi karena terbentur dengan hak cipta, Hillenburg akhirnya mengganti namanya dengan SpongeBob. Nama ini terinspirasi dari bentuk spons dan celana kotak yang dia pakai. Tak hanya itu, SpongeBob juga tidak memiliki nama tengah. Namanya hanya SpongeBob SquarePants. Dan yang terakhir adalah Adventure Time. Adventure Time, sebelumnya dikenal sebagai Adventure Time with Finn and Jake, adalah sebuah serial televisi animasi Amerika Serikat yang dibuat oleh Pendleton Ward dan diproduksi oleh Federator Studios. Acara ini didasarkan pada animasi pendek orisinal yang berjudul Adventure Time yang ditayangkan di acara Federators Random. Kartun ini dinominasikan sebagai salah satu animasi pendek terbaik di Annie Award pada tahun 2007 dan mendapatkan Annie Award pertamanya pada tahun 2014 untuk kategori siaran animasi terbaik untuk kalangan anak-anak. Serial ini berkisah tentang petualangan seorang anak laki-laki yang berusia 12 tahun yang bernama Finn dan saudara angkatnya Jake si anjing yang dapat berubah bentuk secara ajaib. Finn dan Jake tinggal di negeri pasca kepunahan The Land of Ooo. Sepanjang petualangan, mereka juga berinteraksi dengan karakter utama lainnya dari serial animasi ini, yaitu Princess Bubblegum, The Ice King, dan Marceline the Vampire Queen. Tahukah kamu, menurut sebuah postingan blog Federator, Adventure Time pertama kali diajukan sebagai serial ke Nicktoon Network yang menayangkan sebagian besar film animasi Federator, tapi mereka menolaknya sebanyak 2 kali. Pendleton Ward dengan bantuan Patrick McHale dan Adam Muto kemudian mengajukan acara ini ke Cartoon Network dengan storyboard awal untuk The Enchiridion yang menunjukkan bahwa film animasi ini dapat diperluas dari film pendek berdurasi 7 menit menjadi sebuah serial penuh dan tetap mempertahankan elemen-elemen yang membuatnya sukses, yaitu slogan dan tarian yang lucu, momen ciuman yang canggung dengan putri, dan momen Abe Lincoln. Cartoon Network meng-highlight musim pertama pada bulan September 2008 dengan target penayangan perdana pada Natal 2009. Meski kemudian diundur ke tahun 2010, The Enchiridion akan menjadi episode pertama yang diproduksi. Tetapi, Slumber Party Panic lah yang ditayangkan pada 5 April 2010 dan dianggap sebagai episode pertama. Kartun telah mengalami perjalanan panjang dari gambar di dinding gua hingga menjadi animasi segi modern. Mereka tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan budaya dan kreativitas manusia dari masa ke masa. Jadi, apa kartun favorit kalian? Beritahu kami di kolom komentar ya. Saya Felix, mohon untuk undur diri. Bila ada salah kata atau pelafalan, mohon untuk dimaafkan. Konten ini dimaksud hanya untuk edukasi dan informasi. Jika ada fakta atau sejarah seputar video ini yang tidak saya sebutkan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Bye.